Pada video sebelumnya, Wang Dongsu sangat kesal karena mengingat ayah Jinwo yang mengancamnya untuk tidak datang dan menginjakkan kakinya di Korea lagi. Scenes berpindah terlihat Jinwo yang sedang mengecek toko pelelangan hunter. Para hunter bisa menjual atau membeli equipment yang mereka dapat dari raid di dalam dungeon. Kemudian dijelaskan kalau saat ini ada 10.000 hunter di negara Korea. Pelelangan bisa diakses dengan mudah untuk menukar equipment yang mereka miliki. Equipment hunter sudah diperkuat dengan sihir, jadi bisa menentukan hidup atau matinya mereka. Semakin bagus equipment tentunya akan semakin aman dan terlindungi. Tapi sudah pasti equipment hunter harganya sangat mahal. Bahkan tabungan yang Jinwo miliki saat ini tidak cukup untuk membeli equipment yang dia butuhkan. Dia membutuhkan equipment yang bisa melindunginya dari api, karena semakin berada di tingkat tertinggi lantai Istana Iblis, serangan dengan atribut api jadi semakin sering. Bahkan wilayah tersebut juga terbakar dengan sangat hebat. Tapi karena tabungannya tidak cukup, dia pun berniat menjual item Orb of Avaris yang ia dapatkan dari mengalahkan bos iblis Vulkan. Di toko pelelangan saat ini, equipment paling bagus hanya meningkatkan kekuatan penggunanya sebanyak 20 hingga 30% saja. Sedangkan item Orb of Avaris bisa meningkatkan 50% kekuatan penggunanya, jadi kemungkinan bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Tapi sebelum menjualnya, Jinwo berniat mencari tim raid yang ingin memasuki dungeon rank A, agar ia memiliki bukti pernah masuk ke dalam dungeon rank tinggi, dan setelah itu ia bisa menjual item Orb of Avaris ke tokoh pelelangan hunter tanpa dicurigai. Scenes berpindah memperlihatkan Go Ganhee yang mendapatkan sebuah dokumen. Dokumen itu berisi catatan tentang Jinwo selama 4 tahun menjalani profesinya sebagai seorang hunter terlemah. Setelah melihat isi dokumen itu, Go Gunhee merasa terharu mengetahui perjuangan Jinwo. Walaupun sering terluka, dia tidak berhenti menjadi seorang hunter, menggantikan peran ayahnya untuk membiayai sekolah adiknya dan merawat ibunya yang sedang sakit. Singkat cerita, di sebuah tempat munculnya Gate Rank A. Di sana Jinwo bertemu dengan leader dari tim penambang. Ternyata Jinwo mendaftar sebagai tim penambang dan bukan tim penyerang. Kemudian dijelaskan kalau raid kali ini dibagi menjadi 3 tim, yaitu tim penyerang, tim penambang, dan tim pengambil. Tim penyerang adalah tim yang melawan monster, tim penambang adalah tim yang menambang biji atau material, dan sedangkan tim pengambil adalah tim yang mengambil bangkai para monster. Tim penambang dan tim pengambil akan memasuki dungeon setelah tim penyerang mengalahkan para monster kecuali boss monster. Kemudian terlihat Jinwo yang sedang memperhatikan gerbang masuk Gate Rank A tersebut. Di sana ia merasa beruntung karena bisa melihatnya secara langsung, karena suatu saat nanti ia juga harus memasuki dungeon seperti ini. Jadi menurutnya momen ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Scenes berpindah di dalam dungeon tersebut, yang ternyata dungeon kali ini lebih dalam dari biasanya. Karena setiap tim sudah memiliki jatah waktu masing-masing, Choi Jong-in pun merasa khawatir kalau timnya akan melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Karena hal itu, dia pun berencana menyelesaikannya dengan cepat. Dan secara kebetulan, saat ini muncul beberapa monster di hadapannya. Ia langsung bersiap menyerang dengan kekuatan sihirnya. Dan dengan satu tangannya, ia pun mengeluarkan sihir api yang sangat dahsyat dan membakar para monster yang berada di hadapannya. Tapi tidak lama setelahnya, terlihat sihir api yang Jong-in keluarkan sebelumnya berbalik arah menuju dirinya sendiri. Mengetahui hal itu, hunter tipe tank langsung menggunakan perisainya untuk menahan sihir api tersebut. Merasakan tekanan dari sihir api tersebut, kedua hunter tank itu pun merasa takjub dengan kekuatan gila milik Choi Jong-in. Scenes berpindah di luar gate dungeon. Di sana leader dari tim penambang terlihat sangat kesal karena tim penyerang sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Tapi di sana, manajer The Hunter mencoba untuk menenangkan leader tim penambang. Dia berkata, dirinya sangat yakin kalau tim penyerang sebentar lagi akan selesai. Jadi beri waktu sedikit lagi dan biarkan tim penyerang menyelesaikan tugasnya. Hal ini sangat penting demi keselamatan tim penambang dan tim pengambil. Mendengar hal itu, leader tim penambang pun mengerti karena dia sudah mendengarkan perkataan itu sebanyak 3 kali. Lalu tidak lama kemudian terlihat tim penyerang yang sudah selesai dan satu persatu mulai keluar dari dalam gate. Mereka semua sangat terkenal sebagai tim penyerang terkuat di Korea dari Guild The Hunter yang dipimpin oleh Choi Jong-in sebagai yang terkuat nomor 1. Sedangkan yang terkuat nomor 2 yaitu Cha Hae-in. Di sisi lain terlihat Jinwo yang sedang memperhatikan Cha Hae-in dari kerumunan orang di sana. Dia penasaran seberapa banyak wanita di dunia ini yang memiliki energi seperti Cha Hae-in. Lalu tiba-tiba Cha Hae-in melihat ke arah kerumunan karena merasakan hawa keberadaan yang sangat kuat. Tapi di saat itu juga hawa keberadaan tersebut ikut menghilang tanpa jejak. Hawa keberadaan yang dimaksud adalah milik Jinwo.
Tapi Cha Hae-in tidak mengetahuinya dan mengira hawa keberadaan tadi milik Go Gun-hye. Lanjut, saat ini Jinwo bersiap memasuki gate dungeon. Setelah memasuki dungeon, ia pun sedikit bingung karena merasakan angin di dalam dungeon tersebut. Menurutnya, angin ini bukanlah angin biasa, dan melainkan ini adalah gelombang energi sihir yang pastinya berasal dari boss dungeon. Di sisi lain, terlihat dua orang dari tim penambang yang sedang ngerumpi membicarakan Jinwo yang masih rank E. Mereka khawatir kalau Jinwo akan menjadi beban dan mereka tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan tepat waktu. Lalu tiba-tiba salah satu anggota penambang yang memiliki badan sangat besar menabrak bahu Jinwo. Dia memperingatkan Jinwo untuk tidak diem doang dan menyuruhnya untuk menyingkir dari jalannya. Menanggapi hal itu, Jinwo pun hanya menatapnya hingga membuat orang itu berkeringat ketakutan. Kemudian terlihat tim pengambil dan tim penambang yang sedang menjalankan tugasnya masing-masing. Lalu dijelaskan kalau kristal sihir dan bangkai monster bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Bangkai monster tingkat rendah dan monster tingkat tinggi sangat berbeda. Bangkai monster tingkat tinggi bisa digunakan sebagai material untuk berbagai alat. Tulang, kulit, daging, dan lainnya sangatlah berguna dan tidak ada yang dibuang. Lalu leader dari tim penambang menjelaskan kalau boss dungeon tidak akan dikalahkan sampai tim pengambil dan tim penambang selesai dengan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Jinwo pun bertanya, bagaimana kalau bosnya meninggalkan sarangnya? Leader pun menjawab kalau situasi seperti itu sangat jarang terjadi dan jika itu terjadi, maka semua orang yang di sini akan mati. Tapi dia sudah bekerja untuk Guild the Hunter selama 3 tahun dan belum ada kejadian seperti itu. Lalu Jinwo berkata dalam hati, terkadang ketidaktahuan itu sangatlah membahagiakan. Dia merasakan aura mengerikan dari boss dungeon. Menurutnya level boss ini berada di atas level boss iblis Vulkan dan Metus. Dia merasa kagum dengan Choi Jong-in dan Cha Hae-in yang bisa membunuh boss seperti ini. Terlebih lagi tim raid-nya juga sangat terorganisir. Mungkin itulah penyebab kecelakaan seperti itu tidak pernah terjadi dan mereka bisa menyelesaikan dungeon dengan aman. Bukan hanya kekuatan sumber daya manusia, tapi kemampuan dan pengalaman juga membuat semuanya jadi aman. Kemudian terlihat Jinwo yang mulai melakukan tugasnya. Dia menambang dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat gila, membuat leader penambang dan anggota lainnya tercengang melihatnya. Di sana anggota lainnya tidak percaya kalau rank Jinwo adalah rank E, tapi leader penambang menegaskan kalau dia benar-benar rank E karena tidak mungkin dirinya menerima orang asing tanpa mengecek lisensi hunternya terlebih dahulu. Singkat cerita, beberapa jam pun berlalu dan saat ini waktunya istirahat. Lalu karena ada kesempatan, Jinwo yang penasaran berniat melihat boss dungeon. Dia berlari sangat cepat hingga sampai di depan boss dungeon yang ternyata bertipe raksasa. Merasakan aura kekuatan yang lebih kuat dari iblis Vulkan dan Metus, ia pun menjadi bersemangat dan mengeluarkan degernya. Tapi di sana Jinwo sedikit bimbang karena jika dia membunuh bosnya, maka gate dungeon akan mulai tertutup dan Guild the Hunter pastinya akan mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi tiba-tiba ada yang memanggilnya dan berkata, "Apa yang kau lakukan di situ?" Jinwo pun menjawab kalau dia sedang tersesat dan tiba-tiba berada di sini. Ternyata orang yang memanggil Jinwo adalah Cha Hae-in. Cha Hae-in menyuruh Jinwo untuk mundur karena ini adalah tempat boss dungeon. Lalu Jinwo pun pergi melewati Cha Hae-in, tapi Cha Hae-in merasa penasaran karena tidak mencium bau busuk saat Jinwo melewatinya. Karena hal itu, dia pun menyuruh Jinwo untuk berhenti dan mencium aroma tubuhnya dari dekat. Dan benar saja, Cha Hae-in pun terkejut karena tidak mencium bau busuk dari tubuh Jinwo. Karena hal itu, Cha Hae-in jadi penasaran dan bertanya apa Jinwo benar-benar seorang hunter. Menanggapi pertanyaan itu, Jinwo pun sedikit bingung. Lalu Cha Hae-in melihat lisensi hunter milik Jinwo yang masih rank E. Setelah itu, Jinwo pun pergi dari sana meninggalkan Cha Hae-in yang masih penasaran dengan tubuhnya yang memiliki bau wangi dan bukan bau busuk. Singkat cerita, terlihat Jinwo yang sudah berkumpul bersama anggota tim penambang. Di sana leader tim penambang berkata kalau Jinwo sangat beruntung karena bisa bertemu dan mengobrol dengan Cha Hae-in. Lalu anggota lainnya menjelaskan kalau Cha Hae-in bisa mencium bau yang lumayan buruk dari para hunter. Dan banyak yang bilang kalau itu sejenis karakter psikologi yang unik. Oleh karena itu, dia selalu menutup hidungnya dengan sapu tangan saat bertemu para hunter. Mendengar hal itu, Jinwo pun jadi mengerti alasan Cha Hae-in bertanya apakah Jinwo benar-benar seorang hunter. Di sana ia juga mengingat kejadian saat bertemu Baruka. Baruka mengatakan kalau dia tidak mendengar suara sistem untuk membunuh Jinwo. Jinwo mengerti kalau dia seorang player, tapi dia tidak mengerti apa itu player. Sins berpindah di luar gate dungeon tersebut. Di sana pekerjaan tim penambang sudah selesai dan Jinwo mendapatkan bayarannya. Leader dan anggota penambang lainnya merasa terkesan dengan pekerjaan yang Jinwo lakukan. Berkat Jinwo, mereka bisa menyelesaikan
menyelesaikan pekerjaan menambang 2 jam lebih cepat dari biasanya. Leader berkata kalau dia sudah bertemu bermacam-macam orang ketika bekerja di pekerjaan seperti ini, tapi baru kali ini dia bertemu orang yang sangat berbakat seperti Jinwo. Kemudian dia memberitahu kalau besok Guild the Hunter akan melakukan raid gate di dungeon rank A lagi, tapi yang akan melakukan raid gate adalah tim B dan bukan tim A. Mendengar hal itu, Jinwo pun terkejut dan tidak menyangka kalau Guild the Hunter membagi kekuatan tempurnya untuk menyelesaikan dungeon rank A. Karena hal itu ia pun menjadi penasaran dan ingin ikut raid lagi. Scenes berpindah terlihat Cha Hae-in yang menelepon seseorang yang sepertinya adalah manajer Guild the Hunter. Cha Hae-in yang masih penasaran dengan Jinwo menyuruh manajer guildnya untuk mencari informasi tentangnya. Mendengar hal itu, manajer pun berkata kalau Choi Jong-in juga meminta hal yang sama, yaitu informasi tentang Jinwo. Manajer tidak tahu alasannya, namun dia sudah berusaha sangat keras untuk mengumpulkan data tentangnya. Tapi asosiasi Hunter sudah mengunci data tentang Jinwo. Dia baru pertama kali melihat ada keamanan yang sangat ketat hanya untuk Hunter yang memiliki rank rendah. Mendengar hal itu membuat Cha Hae-in galau dan semakin penasaran, karena dari semua hunter yang ia temui cuma Jinwo lah yang memiliki aroma tubuh bau wangi.